Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rahmadani dengan NIM 15 2024 033 dari Fakultas Teknik Program Studi Teknik Industri. Baik, saya di sini akan mempresentasikan pertanyaan dari beberapa jawaban dari MKM Elektronika, yaitu tentang transformator dan konsep distribusi daya listrik. Dosen pengampu Fadila STMT. Baik, di sini saya akan menjelaskan jawaban secara singkat dari beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama yaitu gambarkan dan jelaskan komponen pokok sistem tenaga listrik serta jelaskan fungsinya masing-masing. Yang pertama yaitu ada pembangkit listrik atau power plant. Fungsinya mengubah energi primer yaitu air, uap panas bumi, angin, dan nuklir menjadi energi listrik menggunakan generator. Dan yang kedua ada transformator step up atau trafo naik tegangan. Fungsinya menaikkan tegangan listrik yang dihasilkan pembangkit. Misalnya dari 6-20 kV menjadi 150 hingga 500 kV. Agar bisa ditransmisikan jarak jauh dengan rugi-rugi daya atau losses yang minimal. Yang ketiga ada sistem transmisi. Fungsinya mengalirkan energi listrik tegangan tinggi dari pembangkit ke wilayah beban atau gardu induk dalam jarak jauh. Yang keempat ada transformator step down, trafo turun tegangan. Fungsinya menurunkan tegangan tinggi menjadi tegangan menengah di gardu induk. Lalu ketegangan rendah di trafo distribusi. Proses penurunan yaitu secara bertahap dari 500 kV sampai ke 150 kV di gardu induk. Yang kedua ada 150 kV ke 20 kV di gardu distribusi. Dan yang ketiga ada 20 kV ke 200 sampai 380 volt di dekat rumah atau konsumen. Pertanyaan kedua yaitu jelaskan arti pentingnya energi listrik bagi umat manusia saat ini. Energi listrik sangat penting bagi umat manusia karena menjadi sumber daya utama yang mendukung berbagai aspek kehidupan, mulai dari kegiatan sehari-hari hingga pembangunan ekonomi dan kemajuan teknologi. Listrik memegang peran vital dalam penerangan, pengoperasian peralatan elektronik, transportasi, komunikasi, hingga pelayanan kesehatan dan pendidikan. Pertanyaan ketiga yaitu analisis hubungan konsumsi listrik dan kemajuan negara. Yang pertama yaitu negara maju, konsumsi listrik tinggi. Negara-negara maju umumnya memiliki konsumsi listrik per kapita yang tinggi, mencerminkan aktivitas ekonomi yang intensif dan infrastruktur yang berkembang. Yang pertama ada Islandia yaitu 50.083 kWh per kapita tahun 2023. Yang kedua ada Amerika Serikat yaitu 12.444 kWh per kapita tahun 2023. Yang ketiga adalah Jerman 7.990 kWh per kapita pada tahun 2023. Yang kedua ada negara berkembang, konsumsi listrik rendah. Negara-negara berkembang cenderung memiliki konsumsi listrik per kapita yang lebih rendah, mencerminkan keterbatasan akses energi dan infrastruktur. Sebagai contoh yaitu ada yang pertama ada India yaitu 1075 kWh per kapita tahun 2022. Yang kedua Indonesia ada 1257 kWh per kapita pada tahun 2022. Yang ketiga Nigeria 7.993 kWh per kapita pada tahun 2023. Ini menurut World Bank Data. Kesimpulannya yakni tingkat konsumsi listrik sangat berkorelasi dengan tingkat pembangunan suatu negara. Negara dengan konsumsi listrik yang tinggi biasanya memiliki industri kuat, layanan publik efisien, dan tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi. Baik, sekian presentasi dari saya. Apabila ada kata saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.